ya, dari sekian sekolah yang masuk. Jadi untuk di tahun 2024 kita melanjut silakan, tidak lanjut juga silakan, itu haknya kita. Tetapi hak untuk mendapatkan nanti itu terkait dengan klaim-klaim itu tidak bisa. Jadi yang masuk ini adalah tahun 2023 yang ada sekarang. Ini juga lah yang menjadi peserta untuk tahun 2024. Jadi kalau dia pernah putus 2021, 2022, maka itu tidak bisa menjadi klaim, karena saya baca itu di MOU-nya itu minimal kepesertaan kita itu 3 tahun. 3 tahun baru bisa melakukan klaim terhadap BPJS apabila kita mengalami kendala. Saya perlihatkan sedikit. Nah ini, coba kita scroll ke atas Pak. Nah, ini pembayaran BPJS hanya ada beberapa sekolah saja ya. Saya perlihatkan itu ada SD Limori, SD Karape, SD Tata 1 orang, SD Lele Jaya, Biai, Lembah Harapan 1 orang, kemudian ada SD Ho, 2 orang, kemudian ini yang kuning ini yang mutasi kemarin ya, yang baru ditandai, ada Pak Kadek Jena yang baru mutasi ke Tata, kemudian Pak Samsir yang mutasi ke Lembah Harapan. Siapa lagi ini? Kampung Baru, ada Ho, kemudian ada Tata, Pak Rahmat, kemudian SMP 1 Utaba, ada juga ya cuma 1 SMP, cuma SMP 1 saja. Inilah yang akan menjadi yang kita bayar kemarin ini 240. Coba di lembar keduanya. Nah ini totalnya 9.990 yang kami setorkan kemarin ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita tanda terimanya ada. Pembayaran itu mulai Januari 2022 sampai dengan Desember. Jadi ini kemarin kita bayar 22 120, 23 120, jadi jumlah totalnya itu 240.000 ya. 2 tahun yang kita bayar kemarin ini di tahun 2023 ya. Jadi di tahun 2024 kalau kita mau masuk ini, karena sekarang bukan lagi 10.000, karena ini saja masih 10.000 iurannya per bulan. Untuk di tahun 2024 itu kemarin ada kenaikan 2.000, jadi menjadi 12.000 rupiah. Menjadi 12.000 rupiah. Ya. Untuk di tahun 2024. Jadi kemarin itu saya sudah ditelepon sama BPJS, Pak, bagaimana cabang Utaba, apakah dananya sudah masuk untuk 2024? Saya bilang saya belum meminta kepada teman-teman. Saya harus sosialisasikan dulu, sampaikan dulu hasil rapat kemarin di Kasangkayu, supaya tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa ada lagi BPJS. Nah, begitu kemarin, karena saya sudah sampaikan bahwa 50% teman-teman itu sudah ada yang sudah banyak yang tidak mau ikut BPJS. Tetapi setelah kita melihat kemarin ini, ada yang tidak mau, tapi ada juga yang mau. Pertama ini keuntungannya, jadi yang pertama itu setidaknya kita tidak meminta-minta ada hal-hal, karena ini yang BPJS ini nanti membayar ini kalau kita mati. Kalau kita sakit tidak dibayar, karena ada taspen yang menanggung kita kalau PNS. Tapi yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah pada saat dia menjadi peserta kemudian mengalami meninggal dunia. Bukan kita yang dikasih uang, tetapi ahli waris kita. Kalau kita kan meninggal, tidak ada. Mau dia apa atau itu uang. Tapi yang diberikan itu adalah ahli waris kita.
ada anak kita yang sekolah yang ditanggung mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian apalagi namanya? Nah, itu begitu modelnya ya. Yang jelasnya diberikan kepada ahli waris. Kalau saya tidak salah itu lebih 174 juta ya. Itu. Ya. 174 juta itu yang akan diberikan kepada ahli waris kita. Ini selama dia meninggal. Nah, kemudian jangan kita berharap-harap semoga ini uang saya ini masuk saja. Setidaknya kita sudah bersedekah. Uang 10.000, 12.000 yang kita masukkan itu adalah istilahnya sama dengan subsidi silang. Uang kita yang masuk dipakai untuk membantu orang lain. Bayangkan Pak, uang kita 10.000 itu dipakai anaknya orang sekolah, dipakai membiayai mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Walaupun itu bukan kita, tetapi uang yang kita masukkan itulah yang digunakan secara subsidi silang, diberikan kepada orang lain atau teman-teman kita yang guru yang sudah meninggal untuk membiayai keluarganya. Nah itu. Jadi biayanya itu mulai dari TK. Kalau saya tidak salah itu untuk, saya lihat dulu ya supaya saya tidak salah sebut. Kalau yang pensiun diikhlaskan. Iya. Kalau pensiun kemarin diikhlaskan karena sudah tidak aktif. Iya. Iya. Mungkin Pak sambil ngarap kopi keluar, sambil kita ini. Bagaimana Pak kalau dia pensiun tapi dia masih aktif bayar? Nah, dia masih mau KPGN? Tidak. Berhenti. Iya. Berhenti di situ. Saya lihat ini ini di pasal 10 itu saya lihat ini santunan meninggal dunia dengan total santunan itu 42 juta rupiah ya, untuk 42 juta rupiah. Kemudian bagi peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 tahun, ya ini minimal 3 tahun ya baru bisa dibayarkan, diberikan beasiswa untuk 2 orang anak. Itu 2 orang anak dari TK sampai dengan perguruan tinggi dengan total beasiswa itu maksimal 174 juta. Ya. Ya. Suaminya. Jadi harus punya anak ya, dan itu pun dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Nah itu. Kemudian juga ada beberapa teman kepala sekolah kemarin yang meninggal ya, aktif di BPJS itu sampai sekarang kasihan masih terkendala ini iurannya, masih terkendala santunannya, termasuk kepala SD 2 Ibu Haji Asmania. Nah itu masih menunggu dari kita semua, kalau sudah masuk semua itu baru terbayarkan karena mereka itu adalah peserta aktif. Ada lagi kemarin baru yang meninggal guru dari Sarubuk Tarangi kalau tidak salah, Bapak Yesaya. Nah itu juga sudah meminta kemarin di BPJS. Nah, ada juga kemarin yang dari Bang Balamotu, dia minta juga di BPJS, tapi ternyata dicari namanya tidak masuk dalam peserta, tidak jadi juga. Iya. Mau meninggal sakit, mau meninggal kecelakaan, jelasnya meninggal. Kalau kecelakaan kerja meninggal sama anunya, yang jelasnya dia sudah meninggal. Dan ini sekali lagi bukan untuk kita, tetapi untuk keluarga kita. Kalau kecelakaan sama khususnya Pak Wayang Adi kemarin, toh? Nah itu kan kemarin Pak Wayang Adi waktu kecelakaan, itu kan masih 1 tahun kita menjadi peserta BPJS. Kita sudah hubungi kiri kanan bawa KTP-nya ke BPJS, tetap yang klaim itu adalah Paspen karena dia PNS, kecuali
apa namanya, guru itu mengalami meninggal dunia, baru BPJS yang bayarkan. Itu pun double 2. Otomatis kalau meninggal itu ya taspen sama BPJS. Pasti kita klaimnya ke situ. Dan ini kemarin dan meninggal kalau dibayarkan. Dan bukan untuk kita, sekali lagi untuk ahli waris kita. Ada Tommy juga kapan yang pakai menikah ya, terserah ahli warisnya loh. Ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah. Bagaimana Pak dengan yang honor? Karena saya termasuk peserta aktif. Aktif, ya. Honor ya. Honor. Kami juga 10.000 tiap bulan Bang itu. Oke. Honor kayaknya nggak pernah ditagih BPJS kemarin. Tapi Bapak dia bosku alasannya dia langsung stop di BPJS. Begini. Setiap 3 bulan dia langsung. Sekarang itu ya betul, kemarin itu ada kepala sekolah yang bayarkan melalui dana BOS. Iya. Nah, kenapa dana BOS? Bahkan honor itu ditanggung oleh dinas pendidikan, tidak bisa dibayarkan oleh sekolah. Iya, untuk sekarang itu tidak ada lagi. Jadi kalau ada tenaga honor, BPJS-nya itu kalau dia masuk dalam Dapodi, dia langsung ditanggung oleh dinas pendidikan. Kalau honor, makanya kemarin itu ada yang tenaga honor itu mendapat waktunya COVID itu, ada yang dari 600 itu dari BPJS. Nah itu yang terdaftar namanya di dinas pendidikan itu mendapat. Nah, karena yang menanggung itu daerah untuk BPJS-nya tenaga honor, karena tenaga honor dianggap belum PNS. Masih berjalan sampai sekarang penyampaiannya kemarin. Nah, untuk tenaga honor BPJS-nya itu ditanggung oleh daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan yang bayarkan. Kemudian sekarang untuk di tahun 2024 ini diberikan kita kebebasan, terserah kita mau lanjut ini atau tidak. Kalau kita lanjut maka kita sudah mencapai batas 3 tahun dan berhak mengklaim nanti kalau ada apa-apa. Tetapi kalau kita putus di tahun sekarang, tahun 2003, tahun 2024 nanti kita mendaftar 2025 berarti kita mulai dari nol lagi. Berarti yang total ini hangus. Hangus. Kalau kita putus. Ya. Nah, begitu banyak. Jadi kalau kita lanjut, kita sudah bisa berhak mengklaim nanti. Ini sekolah-sekolah yang ada, nama-nama yang ada. Kalau kita putus dan kita mau lanjut lagi, memulai lagi dari Yang dirapel Pak. sambung baru lagi. Bagaimana kalau ada rapel kok? Apanya? Dia rapel misalkan, dia tidak aktif 1 tahun 2 tahun, Tapi dia bayar 2 tahun itu. Misalnya dari 22, Ya, dia bayar dari 22, 23 sampai 24. Nah, tergantung dari BPJS karena kalau ada namanya di sini, karena yang lanjut ke 2024 itu yang ada ini sekarang. Yang berhak untuk lanjut ke 2024 ini, kecuali kalau ada nanti misalnya baru saya mau bayar ini Pak, terserah dari BPJS. Ya, dia rapel. Ya, dia rapel misalnya tuh, misalnya dia bayar ini 2022, 2023, saya bayar juga 2024. Nah, langsung otomatis pasti tercatat di BPJS. Iya. Karena ini yang saya masukkan ini adalah yang sudah masuk iurannya. Adapun yang belum masuk iurannya, nah itu kan di luar tanggung jawab PGRI cabang kemarin. Karena yang saya pertanggungjawabkan itu hanya yang masuk di 2023 kemarin. 9.990. Kira kalau pensiun Pak ada dana pensiunnya juga keluar. Tidak ada. Kita spend dia. Kita spend ya. Iya. Nah ini juga ada warna biru ini siapa ini? Muhammad Armin. Nah itu mutasi dari sekolah. Kenapa dia hanya bayar 110? Ternyata dicek di BPJS itu di aplikasinya dia sudah bayar di sekolah asalnya sebelumnya. Iya 2022. Iya 2023 sehingga dia hanya bayar ini 110 sisanya lagi tinggal itu yang dibayar. Kemudian informasi juga kemarin dari BPJS itu untuk 2024 ini mau tidak mau, suka tidak suka,
Kalau kita yang sudah masuk karena kita yang memulai ini kerjasama dengan BPJS dalam hal ini PGRI, maka iurannya itu hanya 12.000. Tetapi yang tidak masuk dalam iuran PGRI, yang tidak masuk dalam anggota PGRI bekerjasama dengan BPJS, itu nanti akan tercatat sebagai anggota dinas pendidikan. Jadi karena kedepannya itu saya lihat BPJS kerjasamanya bukan lagi PGRI tapi seluruh PNS yang ada di Pasangkayu dengan jumlah total iurannya per bulan itu 16.000. Jadi kalau ini tidak bisa dihindari, misalnya jam mau saya bayar, tidak bisa. Karena ini pemerintah sudah kemarin itu sudah bertemu antara Pak Sekda dengan pengurus BPJS untuk membahas itu. Jadi kantor-kantor yang ada di Pasangkayu sudah mulai terdaftar sebagai anggota BPJS itu 16.000 per bulan. Nah, kita PGRI tetap 12 karena sudah menjadi langganan, langganan baru, langganan sudah lama ini ceritanya. Sehingga PGRI karena PGRI yang memulai ini di Pasangkayu BPJS, begitu modelnya. Tetapi ada informasi baru saja itu kemarin bahwa katanya untuk tahun 2025 saya tidak tahu betul jadi atau tidak, BPJS Ketenagakerjaan nanti akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Berarti pemerintah daerah yang tanggung akan dipotong langsung di kita punya gaji. Itu. Iya, karena kenapa? Ya, ini kalau pemerintah yang ambil alih ya, berarti dipotong di kita punya. Tetapi kalau kita yang ambil, kemarin kenapa susah sekali dipotong dalam gaji kita ini? 10.000 susah sekali dipotong, ternyata birokrasinya yang rumit. BPJS tidak mau melakukan potongan karena ini adalah organisasi. Sementara sumber dananya itu adalah dari pemerintah daerah. Beda dengan BPJS Kesehatan, itu langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga BPJS kita itu langsung dipotong di Ampra. Nah itu. Tetapi mudah-mudahan itu kita berharap info terbarunya kemarin itu kita digratiskan. Artinya dalam hal ini Pemda yang akan menanggung dengan tidak dipotong lagi gaji kita. Karena saya lihat itu kemarin informasi di berita online-nya bahwa BPJS Ketenagakerjaan ada yang saya set di grup itu. Saya tidak tahu lagi bagaimana tidak lanjutnya. Contoh juga bisa disusun nanti kalau pensiun bisa diklaim. Ya. Kemarin kita sudah tanyakan bagaimana ini Pak Bani yang sudah pensiun ini kasih namanya disedekahkan, diikhlaskan, ya begitu man. Artinya, ya karena kita jadikan itu sebagai ladang ibadah untuk kita ini yang masih hidup 10.000 kita biayai untuk orang lain. Karena banyak memang yang dibiayai, ada orang meninggalkan banyak sekali dia keluarkan. Kalau jadi mana itu? Coba buka Excel, ada Excel itu, ada yang. Saya mau tanya pribadi saya nih Pak. Iya. Saya dari bonus sudah membayar. Kemudian ada juga dibilang besar kan, juga setelah saya terangkat. Terus bagaimana ini bisa dirangkai atau? Kayaknya kalau info dari teman-teman honor, seperti kan lolos kita 3K toh? Nah itu kalau sudah lolos P3K, terputus kita mulai dari terhitung P3K kata. Iya. Iya, dihitung kita mulai menghitung P3K lagi karena P3K itu sudah masuk dalam tabungan daerah. Nah itu. Iya. Kalau dirangkai bagaimana Mas bisa? Kalau masalah rapelnya kita serahkan ke Langsung. Kita langsung mengambil. Iya. Kalau mungkin mendaftar nanti langsung bisa karena banyak yang tidak masuk ini kan P3K rata-rata belum masuk ini. Iya. Teman-teman yang dari honor terangkat P3K belum masuk menjadi peserta. Jadi adapun teman-teman yang mau masuk ya silahkan mendaftar melalui terserah nanti. Apakah langsung ke sana? Nah ini. Sudah ada saya kartunya. Kayaknya ada semua di kartunya itu orang. Belum sampai sekarang, belum sampai karena ada yang terima kata yang berlari. Karena kartu itu kalau saya tidak salah yang terakhir terima kemarin itu hanya Pangana.
Itu sudah ada saya. Iya. Kalau honor ada. 2000. Nah ini tahu ini yang ini sekarang data yang dari BPJS yang data terbaru yang untuk tagihan 2024. Nah ini dari SD, jadi ini 12 Itu Pak Patrayana Pak. putus nih ya. Nanti kita kasih keterangan toh bahwa sudah pensiun. Pensiun 2023. Iya. Nah, ini kan sudah ada di situ. Coba Pak Mudi di atas. Kami tinggal 11 orang. SD berapa? Oh iya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nah, iya. Jadi daftar nama-nama yang ada di sini inilah yang akan menjadi sasaran untuk membayar iuran 2024 sebanyak 12.000 per bulan. Coba lihat di ujungnya apa di situ? 144. Jadi nanti kita kasih di sini. Misalnya ada yang mau menambah, ini kan tinggal kasih keterangan peserta baru. Kalau misalnya ada yang mau membayar peserta baru, iya, meninggal dunia atau pensiun, itu. Ini bagus ini tawarin kan. Iya, karena hanya ini yang menyetor kemarin. Seratus berapa itu? Coba suruh ke bawah namanya. 43 orang. Nah itu. Belum dijamin. Jadi untuk teman-teman P3K yang mau masuk ya silakan nanti didaftarkan dirinya sebagai peserta baru supaya tercatat nanti di BPJS. Iya, hanya Pak Armin. Nah, ini kemarin kan banyak yang tidak mau, banyak yang mau tidak mau lagi jadi Pak Nobel. Berarti yang lain itu tidak masuk Pak ya? Iya, tidak masuk. Putus. Karena tidak nyambung 2023. Di waktu itu Pak pernah Ibu Dorce daftarkan kita semua di sana itu. Di mana? Di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau honor tidak ditagih di sini. Bebas dia. Dia ditanggung dinas pendidikan. Iya. Jadi nanti Pak kalau misalnya kami sosialisasikan dan sebutkan kalau memang mau langsung ada ke kita saja atau langsung ke BPJS dan ketiga kabar semuanya. Boleh juga kita mau daftar. Saya sambung daftarnya di sini boleh juga. Tinggal saya kasih keterangan peserta baru. Boleh juga kita langsung ke iya yang mau. Karena ini tidak ada paksaan. Kalau mau juga ke sana lebih bagus lagi. Ya itu nih. Tanyakan lagi di sana. Bila bagaimana nih Pak saya honor, saya tinggal mau lanjut ini. Tapi kalau info kemarin itu dia bilang kalau sudah terangkat P3K kita mulai dari nol dari nol lagi. Iya. Kalau tidak langsung putus. Iya. Karena begitu penyampaian kemarin dari Ketua PGRI Kabupaten dengan pengurus BPJS bahwa honor itu tanggungannya dinas pendidikan. Selama dia terdaftar sebagai tenaga honor. Bertanya Pak. Iya, Ibu. Ini saya bertanya mungkin yang pertanyaan dari teman saya. Iya. Kan ceritanya tadi 3 kali berturut-turut tanggung mel. Kalau misalnya mereka mau kan sekarang ini kan berarti 3 kali tahun berlipat. Nah habis itu terus berhenti. Misalnya pas tahun 2006 meninggal, itu bisa ngeklaim? Bisa. Oh gitu. Karena dia sudah genap ini 2024. Ya artinya sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Iya. Ini kayaknya nanti 3 kali saja sudah selesai semua. Oh gitu. Nah, karena itu tadi saya katakan
mau tidak mau ini karena kita ini sudah dalam pusarannya ini BPJS. PGRI tidak bekerja sama, akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah kita ini di bawah naungan pemerintah daerah mau tidak mau. Nah, tapi itu tadi 16.000 kalau pemerintah daerah dalam hal ini nanti yang tidak tercover di dalam PGRI pasti akan didata melalui dinas pendidikan. Nah itu. Jadi sangat disayangkan memang kalau berhenti ini. Kalau misalnya Pak pertanyaan, kalau misalnya tadi kan saya tanya itu sudah 3 tahun, kok berhenti? Berhubung dari dinas itu wajib istilahnya. Iya. Kita mulai lagi. Iya, mulai dari nol lagi. Apa bisa langsung pesan gitu misalnya kalau ada apa-apa di situ? Bagaimana tadi? Nah, kan sudah ini toh, selesai 2024, toh? 3 tahun berarti. 3 tahun berhenti. Iya. Itu program bisa terlaksanakan wajibnya Mm-mm. di tahun 2006. 2006. Nah, berarti kan sudah jeda berapa tahun ya? Kalau misalnya di situ kita masih kalau terjadi apa-apa bisa saja. Bisa. Karena kita sudah menjadi peserta 3 tahun. Iya. Ya sudah lah. Gitu. Makasih Pak. Karena kapan dia sudah menjadi peserta, saya lihat di situ di perjanjiannya itu tadi menjadi peserta minimal 3 tahun sudah bisa mengklaim. Jadi beda kalau teman-teman ini yang putus 2023 baru mau lanjut lagi 2024 itu tidak bisa. Dia harus dari nol lagi. Berarti yang tercatat di situ kan sudah 2 tahun, tinggal 2 Iya, tahun. sisa 2 tahun. Nah, itu saja. Iya itu. Langsung dulu dari Beda kalau wilayahnya saja hanya 1. Iya. Kalau itu pun Nobel saya lihat. Ini SMP. SMP ada semua. Cuma SMP ada yang tidak tercatat dari Maida. Dia bingung karena di sananya ada tentang ini, di sini saya kok Oh, dari mana? dari rumah yang mana bukan lagi dari SD ke SMP dulu SMP pindah ke SD mutasi dia dari SD kembali ke SMP tapi namanya nggak ada. Berarti dari sananya kemarin yang belum isi. Ya, berarti kalau ikut dia masuk ke Iya. saya masih kecil dan lupa. Karena ini kalau kita mendaftar kan database-nya kita itu ada di BPJS semua. Dia akan tercatat bahwa kita dulu pernah mendaftar di SDI sebelumnya. Jadi akan kelihatan misalnya kita pernah honor itu kelihatan di situ. Nah, tergantung dari kebijakannya. Kalau Dampela ada Dampela. Ya? Yang honor Putus ya. Ya, yang penting Pak. Jadi apa yang kemarin yang menjadi tanggung jawab PGRI itu kemarin kita sudah sampaikan bahwa hanya inilah yang bisa kami. Itu pun ternyata proses penyetorannya di dana ribet juga. Saya kira langsung disetor, ternyata tidak. Dia harus menunggu lagi bersamaan semua cabang. Jadi itu uang Pak boleh lama sekali dibawa. Mau ditransfer juga tidak bisa. Kasih jadi mobil dulu. Tahun Pak, kurang ini kalau tahun. Berapa kali saya menghadap ini Pak silakan jadi duluan jangan sampai kurang lagi atau hilang atau gimana. Dan bilang minta maaf Pak kita dipegang dulu data. Ya, ada sistem yang baca itu. Pak kalau misalnya ada yang berhalangan sakit kita setor kemana? Ya, Kalau kepala sekolah berhalangan boleh digita dulu. Tuh. langsung ada wakilnya. Ada wakilnya. Begitu ya. Jadi karena ini saya lihat itu penambahannya di MOU penagihan dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah. Kemudian nanti kepala sekolah menyampaikan ke pengurus cabang bahwa sekolah saya ini sudah masuk semua. Berarti totalnya berapa nanti Pak? Coba lihat di situ. 200 berapa itu? Sultan. 144.000 untuk 2024. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa iurannya menjadi 12.000 ya. Ada kenaikan 2.000.
Kemudian ditambah dengan iuran PGRI tak 10.000. Saya rasa itu Bu terkait dengan BPJS. Mungkin yang istirahat tidak ada. Jadi yang perlu kita ketahui ini untuk BPJS ini bahwa mereka ini sudah meminta dananya. Meminta dananya, kemarin sudah menelpon. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, paling lambatlah 1 atau 2 minggu, semoga ini yang terdaftar namanya sudah bisa dikumpulkan dananya melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memfasilitasi PGRI cabang selaku perpanjangan tangan supaya ada nanti bisa kita laporkan ke BPJS bahwa sudah ada dananya masuk ini untuk tahun 2024. Karena kalau saya tidak salah masih ada 3 teman kita yang meninggal dunia yang belum mendapatkan santunannya. Itu termasuk tambahan yang baru ini Pak Yesaya yang di Sarudu itu. Berarti bulan ini terakhir. Iya. Bulan ini seharusnya katanya kemarin terakhir bulan September, tapi saya sampaikan saya belum menyampaikan ini kepada teman-teman. Saya harus rapatkan dulu, sosialisasikan dulu supaya Nanti di grup Pak, tentang itu yang meninggal dunia. oh iya. Kalau banyak besar, kalau lihat yang begini. Kalau iuran PGRI terpegang pada nama-nama ini atau ada nama Ini. Tambahan ada di setempat. Ini seperti Kalau PGRI? PGRI. oh kalau PGRI beda juga daftarnya. Lain, ketika yang terangkat berarti dia masuk tambahan. Iya, tambah dia. Dia masuk di sini peserta baru. Untuk PGRI Kalau wajib. lobby BPJS untuk 3 tahun ya kita bayar. Tahun-tahun sebelumnya ya kita mungkin kayaknya konsultasi langsung. Siapa tahu ada ya, siapa tahu dikasih gejala lebih bagus lagi. Bisa karena pernah ikut tuh, cuma udah status ini. Ambil kopi Bu.